Sedang asik membuat konten kereta, seorang pelajar SMP tewas tertabrak kereta di rel perlintasan stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta. Saat korban tertabrak kereta, sempat terekam video rekan korban yang sama-sama membuat konten kereta api. Korban pun sempat diperingatkan masinis dari kereta lain yang melintas di jalur sebelahnya dengan membunyikan klakson. Akibatnya, warga Pasar Minggu ini tewas dengan luka di bagian kepala dan tangan. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Berempat dari pagi sampai siang kejadiannya itu. Terus udah kayak gitu, temennya yang 3 kabur, yang sendiri langsung ke BKD, dia ke pos ngadu gitu. Oh, dia itu bikin konten atau apa ya? Bikin konten kayak YouTuber gitu. Oh, gitu. Nah, ini sendiri-sendiri sebenarnya nggak boleh, bener ya. Kan ada tulisannya itu, biasanya ada dilarang papan itu masih ada. Tapi udah sering atau gimana? Ini yang banyak tuh kalau minggu nih, sampai ujung Perak apa? Pada bikin konten-konten gitu. Nah, itu banyak. KAI Daob 1 Jakarta mengimbau warga tidak beraktivitas di area terlarang seperti jalur kereta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah kendaraan mogok akibat genangan air setinggi 50 cm. Kemacetan pun tidak terelakkan. Gelombang kritik dari para sivitas akademika terkait kemunduran demokrasi terus mengalir. Selamat malam pemirsa, kecelakaan antara mobil dan juga sepeda motor terekam kamera pengawas penumpang sepeda motor terpental usai berbenturan. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah detik-detik kecelakaan sepeda motor dengan kendaraan roda 4 di Simpang 4 Pancuran Gunung Kidul, Yogyakarta yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kecelakaan berawal, kendaraan mobil melaju dari arah Siono menuju kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Tiba-tiba muncul kendaraan roda 2 yang berboncengan melaju dari arah Penmas Gunung Kidul menuju arah Siono. Di perempatan kondisi lampu lalu lintas yang masih berwarna kuning atau dalam mode flasher sehingga membuat kendaraan tidak ada yang berhenti dan kecelakaan pun tidak bisa terhindarkan. Pembonceng kendaraan roda 2 terpental tinggi sedangkan pengendara dan sepeda motor terseret beberapa meter sebelum akhirnya kendaraan berhenti. Akibat kejadian tersebut, 2 korban kecelakaan dari sepeda motor dilarikan ke RSUD Wonosari. Untuk pengendara roda 4 saat ini dimintai keterangan oleh petugas Laka Lantas Polres Gunung Kidul. Pada saat itu lampu traffic light itu flashing dari kuning semua, kendaraan Avanza tidak menyadari bahwa itu lampu merah, lampunya flashing sehingga terjadi kecelakaan. Kondisi korban sementara di rumah sakit, alhamdulillah korban sadar walaupun patah tulang, yang perempuan patah tulang kaki, yang cowoknya patah tulang tangan. Polres Gunung Kidul sendiri menghimbau kepada pengendara agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terutama di lokasi Simpang 4 dengan mengurangi kecepatan kendaraan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sebuah mobil box yang terparkir di pinggir jalan tiba-tiba melaju tanpa pengemudi dan menabrak 2 pejalan kaki di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya seorang pejalan kaki luka serius di kaki, tangan, dan juga wajah. Inilah rekaman kamera pengawas saat sebuah mobil box yang tengah terparkir di pinggir Jalan Raya Kedap Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat menabrak seorang pejalan kaki. Peristiwa berawal saat sopir meninggalkan mobil hendak berbelanja di sebuah toko pakaian.
Tak lama kemudian mobil box ini melaju tanpa pengemudi dan menabrak seorang pejalan kaki. Seorang remaja sempat terpental dan masuk ke kolong mobil. Korban luka cukup serius di kaki, tangan, dan juga wajah. Dibantu polisi dan warga sekitar, korban langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Katanya sih dari supirnya diparkir. Kondisinya terrem. Tapi maju sendiri atau gimana? Katanya maju sendiri. Oh, mungkin remnya belum kali ya? Mungkin. Cuma kalau dilihat tuh remnya emang belum. Sementara itu, tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa CCTV di sekitar lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sebuah truk molen terguling dan menimpa mobil angkutan umum di Jalan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak ada korban jiwa, namun mobil angkutan umum tersebut rusak parah. Beberapa orang warga Legok turut membersihkan campuran pasir dan semen menggunakan ember. Campuran semen dan pasir ini tumpah ruah di Jalan Raya Legok usai truk molen kecelakaan saat melintas jalan tersebut. Peristiwa bermula dari truk molen diduga remblong dan tergelincir. Naasnya saat terguling, truk molen turut menimpa angkutan umum yang berada di sampingnya. Akibat tertimpa badan truk, angkutan umum rusak parah di bagian samping dan bagian belakang mobil angkutan. Ya banyak banget udah hancur. Bodi sebelah kiri hancur. Masuk nggak tahu mungkin asnya nggak tahu, soalnya banyak kan udah ketimpa kedorong. As di belakang. Kenceng banget tadi bunyinya, Pak. Kenceng. Nah, kalau saya biasa, jalan biasa. Cuman yang molennya memang kenceng. Cuman posisi dia memang dia kenceng, jadi tanjakan nomornya belum dibanting ke kiri, udah langsung terbalik, nimpain saya. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Kelapa II. Sopir truk juga sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca longsor yang menimpa jalan lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga, kini jalur sudah bisa dilalui. Namun imbas peristiwa alam ini 7 mobil tertimbun dan 3 orang yang masih satu keluarga meninggal dunia. Hampir 10 jam, jalur lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga tidak bisa dilalui akibat tertutup material longsor. Untuk membuka jalur, petugas menggunakan 2 unit alat berat. Alat berat juga digunakan untuk mengevakuasi mobil yang masuk ke sungai akibat hantaman longsor. Akibat longsor ini, 3 orang sekeluarga tewas. Tidak hanya itu, 7 unit mobil ikut terimbas longsor dari bukit setinggi 50 meter. 1 rumah warga rusak. Longsor ini mengakibatkan 7 kendaraan yang terseret, ya, sampai dibawa ke arus sungai. Dari kejadian ini ada korban, ya, misalkan korban 3 orang, korban 2 dewasa 1 anak-anak. Sebelumnya, hujan deras mengguyur kawasan tersebut yang mengakibatkan pohon tumbang menutupi bahu jalan. Sejumlah mobil terjebak akibat macet pada jam 5 sore dan terjadi longsor dari bukit yang menghantam mobil tersebut. Viral, 2 anggota polisi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dikeroyok warga saat hendak menangkap pelaku penipuan online. 2 anggota polisi ini mengalami luka-luka. Saat hendak menangkap pelaku penipuan online di Kabupaten Oki, Sumatera, polisi dikeroyok dan dianiaya warga. Kedua anggota polisi terpisah dari rombongan saat melakukan penangkapan yang berjumlah 2 orang personil. Warga menjadi provokator sehingga terjadilah pengeroyokan dan penganiayaan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara warga dan polisi. Hal itu pun kemudian viral di media sosial karena terekam kamera warga. Kedua polisi tersebut berhasil menyelamatkan diri dan mengalami luka-luka. Beberapa orang yang mengatakan bahwa itu bukan polisi,
kita serang, kita habisi yang selalu mengganggu kita. Nah, terpiculah dari situ, maka anggota dilakukan pengejaran dan anggota mengamankan pelakunya. Namun ada beberapa rekan-rekan kita yaitu terpisah pada saat lari, dilakukan aniaya oleh masyarakat, dan satu lagi itu dilakukan penganiayaan dan tersangka diamankan. Di Kabupaten Oki, tingkat kerawanan kriminalitasnya selama ini cukup tinggi. Semua pihak diminta berhati-hati dan selalu waspada. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Empat nelayan tewas usai tersambar petir saat melaut. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.